Tribuners, isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kali ini kembali mencuat. Hal ini setelah Forum Purnawirawan TNI melayangkan surat desakan kepada MPR dan DPR agar isu pemakzulan Mas Gibran segera dibahas. Menariknya, hal ini juga terjadi Tribuners setelah ada momen yang cukup menarik ketika Mas Gibran ini bertemu secara langsung dengan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno yang pada saat itu juga sempat merestui adanya pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka. Lalu bagaimana kemudian kita bisa melihat makna dari desakan ini dan bisakah kemudian pemakzulan Mas Gibran ini terjadi? Sudah tersambung melalui sambungan Zoom, kita akan berdiskusi dalam program Tribun News on Focus kali ini, Tribuners, bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro. Mas Agung, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung, Mas Agung. Selamat siang, Mbak Nila, pemirsa semua. Sama-sama, makasih juga sudah diundang lagi. Terima kasih juga Mas Agung, hari ini kita berdiskusi kembali dan menyempatkan waktunya dalam Tribun News on Focus. Kita akan membahas lebih panjang mengenai pemakzulan Wakil Presiden, tapi sebelum itu saya ingin minta pandangan terlebih dahulu dari Mas Agung. Ini kan ada satu momen yang menarik ya Mas ya, kemarin di Hari Pancasila ketika Mas Gibran, rasanya ini menjadi kali pertama Mas Gibran setelah isu pemakzulan Wakil Presiden begitu bertemu langsung bahkan dengan Pak Tri Sutrisno, mantan jenderal yang juga pernah menarasikan atau merestui adanya pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Melihat pertemuan ini, apa yang bisa dibaca dari Mas Agung? Ya, saya kira Pancasila kembali menjadi perekat ya, pemersatu bangsa kita, karena dua tokoh yang punya pandangan politik yang berbeda bisa bersama, bisa bersatu, rukun dalam satu meja, bahkan keduanya memberikan contoh baik ya, teladan yang perlu kita tindak lanjuti terus-menerus panjang generasi, karena baik Mas Gibran membukukan tubuhnya untuk menyalami Pak Tri. Pak Tri juga membukukan sedikit, karena beliau sudah senior juga. Dan respectful, reciprocal tadi membuat semacam situasi dan kondisi yang teduh ya dalam belantika panggung depan politik kita. Terlepas di panggung belakang nanti seperti apa itu urusan lain, tapi yang jelas publik perlu mendapatkan momen ataupun pesan kuat bahwa elit politiknya dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi, dan ini bangunan positif untuk kita sebagai bangsa bisa selangkah lebih maju, menatap masa depan dan membangun lebih fokus untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti itu, Mbak Nila. Apakah juga ada peran serta dari seorang Presiden Prabowo Subianto untuk membawa kedewasaan dalam perpolitikan di tanah air ini, Mas Agung? Persis, persis. Dari sejak awal Pak Prabowo ingin merangkul semua kalangan ya, kepentingan partai dan apapun bentuk ormasnya seperti itu. Jadi ini merupakan bukti konkret bahwa peran beliau sebagai pengayom semua unsur pihak ragam kepentingan tadi terwujud perlahan demi perlahan, pasti demi pasti seperti itu. Dan saya kira ini bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak lain supaya apa? Supaya ketika kita punya sikap yang berbeda, ya, kemudian pandangan yang tidak sama, itu nggak ada masalah. Itu biasa dalam demokrasi. Ada kebisingan, ada situasi yang tidak cocok, dan sekali waktu juga kita sama juga bukan hal yang luar biasa gitu. Jadi demokrasi itu ya demikian, dan kita sudah menyepakati itu sayangnya. Dan ya sudah, karena kita sudah sepakat, kita punya komitmen yang sama untuk terus berdemokrasi, terus berbangsa dalam sistem ini, ya mau nggak mau kita, saya kira akan terus terbiasa dengan itu. Dan harapannya publik juga bisa belajar dari sana. Kalau misalkan tokohnya, elitnya bisa senyum bareng, ketawa ketiwi, bisik-bisik ya, itu berarti kenapa kita sebagai publik ini nggak bisa seperti itu juga. Ketika kemarin Pilpres sangat kenceng perbedaannya, Pilkada juga demikian di beberapa provinsi strategis. Ternyata mereka bisa bareng-bareng nih di Hari Pancasila. Bahkan sebelum itu bisa ketemu di rumahnya semacam itu antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Artinya apa? Sesama kerabat kita, tetangga kita, bahkan pergaulan lain, pertemanan dan seterusnya juga harusnya sudah biasa lagi. Jangan sampai kebawa perasaan, baper, putus hubungan. Nah, ini bahaya. Nggak bisa lagi nanti dibilang pinjam 100, Mbak Nila, seperti itu. Oke, ini menjadi salah satu hal yang cukup menggembirakan di demokrasi kita ketika memang elit-elitnya juga menjadi dewasa dan menunjukkan minimal bisa menunjukkan
hubungan baik ya ketika memang bisa bertemu dalam satu kesempatan. Sayangnya Mas Agung ketika memang kita sempat merasa oh pada akhirnya gitu kan melihat Mas Gibran bertemu dengan Pak Tri Sutrisno, sempat berdiskusi juga dengan Bu Megawati begitu kan. Kita kembali dihantam juga dengan satu isu mengenai Mas Gibran yang ini seperti tahap duanya begitu ketika di awal isu pemakzulan sudah mulai redam, tapi ketika ada momen baik pertemuan Mas Gibran dan Pak Tri Sutrisno, kok Ya. malah ada kembali isu pemakzulan yang bahkan kali ini sudah dibawa ke DPR MPR. Bagaimana dibaca situasinya mengenai hal ini, Mas Agung? Iya, saya melihat sebenarnya isu pemakzulan ini kan sudah direspon juga oleh Pak Prabowo. Lagi dan lagi beliau menunjukkan kelasnya ya sebagai kepala negara, kepala Hmm. pemerintahan, bahkan lebih jauh dari itu dalam tanda petik Bapak untuk semua lah seperti itu ya. Jadi forum purnawirawan yang dalam tanda petik menghujam jantung kekuasaan beliau ya, karena kan dalam tanda petik ingin menurunkan wapresnya Mhm. diterima beliau. Ya masukan kita apresiasi tanggapan dari Pak Wiranto ya, tanggapan stakeholder istana yang lain semacam itu. Jadi saya melihat sebenarnya ini sudah ditindaklanjuti oleh istana. Tapi karena ini prosedurnya sifatnya pemakzulan, otomatis kan harus melalui cara-cara yang konstitusional. Jadi ketika Forum Purnawirawan menyurati DPR, MPR, kemudian direspon oleh kesekjenan ke untuk di follow up ke ketua DPR ya, itu saya kira nggak ada masalah secara administratif. Ini bagian dari prosedur surat menyurat ya, kemudian di follow up untuk ditindaklanjuti ya, it's okay gitu. Yang penting yang perlu digarisbawahi ini melalui mekanisme konstitusional. Walaupun secara kuantitatif sebenarnya pemerintah hari ini kan menguasai hampir 81% Mbak Nila ya. Mhm. Isi Indonesia Maju Plus itu sebagai suara yang mayoritas hegemonik. Ya kalau memang dianggap PDIP di seberang berarti hanya tersisa 19% dan itu agak susah sebenarnya untuk membuat ini ditindaklanjuti ke prosedur berikutnya ya karena kan itu berlapis tingkatannya sampai pada momen nanti ada semacam sidang istimewa oleh MPR untuk memutus pemakzulan itu sah atau tidak semacam itu. Jadi saya kira sebelum sampai ke sana untuk mengumpulkan, memastikan ya 81% ini terpecah saja sementara ini dalam kondisi seperti sekarang kayaknya susah. Ya untuk sementara ya. Hmm. Bagaimana berikutnya? Saya juga nggak ngerti, nggak tahu karena politik kita kan dinamis Mbak Nila ya. Semuanya masih bisa terjadi, tapi sampai kita ngobrol hari ini sementara susah seperti itu secara kuantitatif. Tapi secara kualitatif ini menjadi apa ya sangat mungkin untuk didiskusikan dimanapun. Ya kemarin saya sempat on air di salah satu media eh, narsum dari teman-teman Forum Purnawirawan menyampaikan bahwa mereka terus menggelar diskusi ke daerah-daerah, ke Jogja, nanti ke Surabaya, sebelumnya ada di mana lagi ya, Semarang dan di beberapa tempat di daerah semacam itu. Jadi mereka terus melakukan diskusi itu, diundang banyak pihak semacam itu, yang nggak ada masalah. Ini juga penting untuk membangun kritisme masyarakat kita, kesadaran berbangsa di masyarakat kita. Karena kan tuntutannya ada 8 sebenarnya. Bukan hanya poin ke-8 saja pemakzulan. Ya, itu yang Betul. beberapa kali memang sempat saya juga singgung. Jangan sampai ini anti klimaks. Ya, kenapa? Karena yang disuarakan hanya poin ke-8. Sementara proses itu sudah dalam tanda petik selesai pada Pilpres kemarin sebenarnya. Beragam macam misalkan ada pelanggaran etik dan seterusnya itu kan sudah diputus. Harusnya sudah selesai. Kalaupun memang mau ditindaklanjuti lebih lanjut, ya poin ke-8 ini harusnya lebih fokus misalkan kalau saya nih lebih ke kinerja Mas Wapresnya gimana supaya lebih baik. Bukan malah menurunkan beliau semacam itu karena ini justru mengganggu jalannya pemerintahan yang sedang berjalan baru berapa bulan, 7 bulan semacam itu. Mhm. Dan ini kurang produktif kalau menurut saya. Atau misalkan kita ngomong ke tuntutan yang lain yang lebih rasional, realistis untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Contoh misalkan ada menteri-menteri yang harus di reshuffle karena kinerjanya nggak maksimal. Nah, itu bagus. Ya, tapi jangan kemudian agak tendensius yang berkaitan dengan keluarga Solo harus di reshuffle, jangan. Mendukung Hasta Cita, ya, kecuali IKN. Nah, nggak boleh gitu. Atau misalkan poin ke-8 pemakzulan keluarga Solo lagi kan. Jangan terlalu tendensius, jangan terlalu kelihatan muatan politis ya. Nanti masyarakat akan lari dari sana.
Sementara mereka menghadapi situasi yang lebih kompleks soal ekonomi, misalkan ada pelemahan daya beli, ada ancaman PHK massal, kemudian ada soal harga-harga sembako yang belum terlalu stabil. Nah, ini bagaimana penanganannya? Ini cocoknya di poin kemana tadi ya, Menteri yang harus di reshuffle, atau ada proyek strategis nasional yang harus dievaluasi tuh. Ada beberapa contoh, itu juga bagus ditindaklanjuti. Atau ada momen di mana di tuntutan itu ada soal meninjau ulang peran Kaptimnas Polri supaya dimasukkan di bawah Kemendagri. Ah, itu juga boleh dikaji lagi. Jadi maksud saya dari 8 poin jangan sampai hanya salah satu poin saja yang difokuskan. Coba cari poin yang lain yang lebih mengena di relung hati masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan mereka, aspirasi mereka, itu akan membuat forum purnawirawan ini lebih produktif. Dan jangan menutup diri atas negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun para pihak lain. Ya, kalau misalkan poin pemakzulan nggak nyampe, ya sudah, kasih masukan lah supaya Mas Gibrannya bisa kerja maksimal. Ketemu dengan Mas Gibran, ngomong dari hati ke hati, cari solusinya supaya pemerintahan semakin kuat, semakin solid gitu. Jadi kalau kerangkanya demikian, saya kira sangat positif ya masukan dari Forum Purnawirawan ini. Tapi kalau ini dipaksa, bahkan nanti ada arahan-arahan di luar konstitusional, nah kita nggak mau dan jangan sampai. Ya karena apa? Karena eh, kita berilah kesempatan kepada Presiden Prabowo, Mas Gibran, ya menteri-menterinya untuk bekerja. Kalau memang ada yang kurang, kita ingatkan, kita bantu perbaiki. Kalau memang juga belum maksimal, belum bisa, ya menteri-menteri yang tadi relevan dengan bidang kerja mereka ya diganti dengan orang-orang yang lebih berkualitas. Seperti itu, Mbak. Oke, yang penting ini sesuai dengan substansinya dan tidak kemudian tendensi ke salah satu isu ya, Mas Agung ya, Iya. agar kemudian hal-hal yang sebenarnya lebih urgent untuk diungkap, untuk lebih urgent diselesaikan, ini malah tidak dapat poinnya. Kalau kita terlalu fokus ke hal yang entah itu di mana, padahal bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Ini kan sudah on the track, artinya sikap yang diambil oleh Purnawirawan TNI begitu ya, dengan membawa ini ke DPR MPR. Lalu bagaimana kemudian nantinya DPR MPR ini juga bisa membantu untuk kemudian ya kita pasti berharapnya problematika yang ada ini redam atau bahkan tidak berujung sampai ke pemaksulan dan sebagainya, Mas Agong. Ya, kalau saya melihat memang DPR juga nggak bisa berbuat terlalu banyak karena kan hari ini partai-partai ditentukan oleh para ketum ya, Mbak. Hmm. Jadi ketika mereka akan bersuara, mestilah para ketum akan memberikan semacam masukan ya, arahan yang pasti ini mau dibawa kemana. Dan sampai tadi saya mengkalkulasi ada 81% Koalisi Indonesia Maju Plus menguasai di parlemen, maka sampai itu pula memang kemungkinan untuk ditindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan ke level yang lebih strategis agak susah ya, kecuali memang ada dalam tanda petik tsunami politik besar terjadi ya, dan itu membuat konstelasi politik nasional berubah. Nah, sayangnya kan sampai hari ini itu belum ada gitu, dan saya melihat ya situasinya lebih banyak sekarang, tantangannya lebih ke ekonomi ya. Hmm. Seperti itu. Kondisi politik kita menurut saya relatif stabil, isu-isu yang muncul juga lebih banyak memang fokus ke keluarga Solo ya, dan dan itu sedikit banyak tidak banyak mengganggu soliditas koalisi Indonesia Maju Plus sampai hari ini, dan relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi juga baik, Pak Prabowo dengan Pak SBY juga, Prabowo dengan Ibu Mega demikian. Jadi menurut saya agak agak susah ya Mbak Nila ya untuk kita melihat ada hal yang berubah dari surat purnawirawan ini ya, tuntutan-tuntutan mereka soal pemakzulan akan ditindaklanjuti atau diseriusi oleh elit politik kita seperti itu. Karena Pak Prabowo saya lihat juga nggak mau relasinya bermasalah dengan Pak Jokowi, dengan Ibu Mega, dengan Pak SBY ya. Beliau justru ingin menjaga harmonisasi dengan semua presiden karena membutuhkan masukan dari mereka semua. Dari sisi luar ada Ibu Mega ya, dan beliau masih di BRIN dan di PPIP juga ya, Hmm. juga hadir di Hari Pancasila. Kemudian dari sisi dalam ada Pak Jokowi dengan Pak SBY karena ada di Danantara, juga beliau butuh masukan supaya lebih objektif melihat negara kita seperti itu. Dan harapannya satu waktu kalau memang ada Watim Pres, semua presiden ini mungkin bisa duduk bersama, dan Pak Prabowo memfasilitasi itu karena beliau ingin juga dikenal oleh publik, oleh sejarah sebagai presiden yang bisa mempersatukan semua para presiden seperti itu. Bisa berkomunikasi dengan presiden manapun.
Sehingga apa ya, itu menjadi pembeda juga karena di Mhm. luar Prabowo sepertinya agak susah melakukan peran-peran semacam itu. Dan itu yang membuat akhirnya tuntutan pemakzulan ini, mohon maaf nih kalau saya menyampaikan, agak layu sebelum berkembang. Seperti itu. Kalau memang tidak ditindaklanjuti upaya-upaya lain yang itu bisa membuat tuntutan pemakzulan itu menjadi lebih rasional dan masuk akal. Ya, seperti itu. Hmm. Ini kan sempat setelah isu pemakzulan Ya, pertama kan sempat ada pertemuan juga antara Pak Prabowo eh, bertemu begitulah dengan sejumlah purnawirawan begitu ya Mas Agung. ya, Ada 4 sosok purnawirawan yang kemudian menandatangani hal ini. Ada Fahrul Razi dan sebagainya, kemudian mantan KSAD, kemudian KSAL begitu kan, yang juga ya. kemudian menandatangani surat ini yang sampai dibawa ke MPR dan DPR. Tapi tidak ada nama Pak Tri Sutrisno Mas Agung dalam barisan nama-nama itu. Iya, karena setahu saya beliau hanya mengetahui ya Hmm. sifatnya. Jadi kalau ya kalau mengetahui itu berarti beliau membaca, tapi untuk kemudian menindaklanjuti itu nanti dulu ya, karena kan beliau pasti menghitung juga ekses dan efek politik yang mungkin muncul dan mengemuka ke beliau dan keluarga ya. Sehingga ketika ini terlalu jauh direspon juga kontraproduktif bagi Pak Tri. Jadi saya melihat 4 purnawirawan jenderal yang menandatangani itu memang selama ini kita kenal sebagai orang-orang yang berseberangan gitu, dan sedikit banyak memperkuat narasi bahwa ini adalah efek dan ekses dari residu Pilpres 2024 yang belum selesai, ataupun memang ada ekses dari pemerintahan Pak Jokowi selama 2 periode kemarin yang membuat beberapa apa namanya purnawirawan yang menandatangani itu memang kurang nyaman dengan keluarga Solo seperti itu. Jadi lebih ke sana sesungguhnya. Dan kalau memang ada arahan yang dalam tanda petik ingin memastikan bahwa Pak Mas Gibran dimakzulkan dan Pak Prabowo bisa lebih maksimal tanpa Mas Gibran, menurut saya ini juga kurang pas gitu ya. Karena kan memang duet pasangan ini dari awal dimajukan bersama, punya peran masing-masing, punya fungsi yang saling melengkapi dalam konteks ketatanegaraan kita juga semacam itu. Jadi arahan-arahan semacam ini menurut saya perlu diminimalkan lah, dihindari, karena justru membuat kontraproduktif. Dan saya melihat kalau memang mau lebih produktif ya tadi memberi masukan, memberikan kritik atas nama kinerja, bukan atas nama yang lain. Seperti itu. Oke, baik. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Mas Agung. Yang pertama ini mengenai statement dari para purnawirawan juga yang mengaku siap dan bersedia apabila ada rapat dengar pendapat yang digelar nantinya di DPR bersama dengan purnawirawan. Perlukah kemudian hari ini dilakukan menurut Mas Agung? Kalau sebatas rapat dengar pendapat nggak ada masalah sih kalau menurut saya ya. Cuman kan tadi untuk sampai ke pemakzulan itu rutenya kan panjang. Ya. Dan rapat dengar pendapat mungkin salah satu instrumen yang menurut saya ya perlu dilakukan untuk mengapresiasi ya usaha dari para purnawirawan ini dalam memberikan masukan kepada bangsa, kepada DPR untuk membuat jalannya pemerintahan semakin lebih bagus seperti itu. Karena bisa jadi di sana ada banyak masukan-masukan terkait atau hal-hal lain yang bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau misalkan akhirnya membuka kotak Pandora yang lain, ini justru perlu disikapi dengan hati-hati, karena 8 tuntutan itu kan ada salah satu yang agak sensitif, misalkan kembali ke Undang-Undang Dasar Mhm. 1945 gitu. Itu buat saya pribadi aja saya nggak sependapat gitu, karena ini akan sangat setback ke belakang, dan buat apa kita memperjuangkan reformasi. Karena dalam beberapa kesempatan teman-teman Purnawirawan menyampaikan intinya di poin nomor 1 dulu, supaya poin nomor 8 mudah dieksekusi. Nah, menurut saya poin nomor 1 itu justru nanti mendapat penolakan publik yang luas dari teman-teman civil society, kampus, ya, pers, seterusnya semacam itu. Jadi eh, justru malah nanti yang ada malah antipati kepada forum purnawirawan, karena justru melawan arus utama dari perjalanan bangsa kita dalam memperjuangkan reformasi, demokrasi, dan kehidupan berbangsa yang lebih baik kan seperti itu. Jadi menurut saya DPR juga perlu hati-hati mencermati ini, jangan sampai malah hal-hal yang kontraproduktif justru malah apa mengemuka ya, dan ini memberikan nilai minor kepada citra dan persepsi publik kepada DPR itu sendiri seperti itu.
Oke, ini untuk kemudian bisa menjadi salah satu penyelesaian kalau menurut Mas Agung. Tadi Mas Agung sempat menyinggung kalau Ya, bisa mungkin perlu bertemu juga Mas Gibran dengan sejumlah betul, purnawirawan untuk betul. duduk bersama begitu kan. Apakah kemudian ada jalan keluar lain yang juga bisa diarahkan oleh Mas Agung menurut Mas Agung begitu ya untuk juga bisa meredam situasi yang ada dan efeknya tidak hanya mengenai pemakzulan yang bahkan dampaknya akan besar tapi justru instrumen lain yang paling penting untuk dijangkau ini malah bisa dapat begitu. Silakan Mas Agung. Ya, menurut saya dari 8 poin itu kan mungkin ada poin-poin tertentu yang bisa ditindaklanjuti ya. Itu kan bisa menjadi dalam tanda petik pelipur rara bagi para purnawirawan bahwa tidak semuanya tuntutan mereka ditolak seperti itu. Itu satu. Yang kedua, eh, ya tadi pertemuan dari hati ke hati langsung itu akan memberikan suasana dan situasi yang hangat ya, yang berbeda dari biasanya agar agar kondisi dan stabilitas nasional kita lebih positif, lebih baik seperti itu. Karena kalau nggak ketemu biasanya kaku ya Mbak Nila ya, membuat kondisi dan apa kehangatan komunikasi itu tidak terbentuk dan terjalin. Jadi saya berharap pertemuan sering ngompol, sering ngopi-ngopi itu rutin dilakukan oleh Mas Gibran karena beliau kan masih muda ya, masih apa ya, ya masih energinya masih inilah masih kuat gitu. Jadi sowan saja belusukan seperti Pak Jokowi gitu, jemput bola, ngambil inisiatif itu akan memberikan nilai tambah sekaligus memberikan pandangan yang apa ya baru dan objektif dari para purnawirawan maupun senior-senior lain tentang Mas Gibran sendiri. Nah, yang ketiga yang bisa dilakukan juga adalah ya dari apa ya dari purnawirawan yang lain ya karena kan ini forum purnawirawan ini informal ya Mbak, ada yang formal, jadi yang formal forum purnawirawannya juga merangkul yang informal ini ya, jadi sesama purnawirawan lah istilah kata, saling apa ya saling berkomunikasi ya, jangan sampai forum purnawirawannya jalan masing-masing, yang formal yang resmi diakui gitu dengan yang informal ya, sehingga nanti malah publik melihatnya ini kok pecah ya, ini kok beda seperti itu forum purnawirawannya seperti itu. Jadi maksud saya semua stakeholder baik itu dari negara, kemudian dari Mas Gibrannya, kemudian dari forum purnawirawan sendiri itu bergerak bersama-sama, cari momen, cari waktu, sering-sering ngumpul bareng, nongkrong, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh seperti itu Mbak Nila. Oke, membawa situasi ini jadi lebih santai, bisa ngobrol, nanti poinnya juga akan dapat ya, Mas Agung ya. Kalau Betul, misalnya ini betul. tidak hanya dibawa serius, tapi dibawa untuk kemudian bisa diskusi santai tadi sambil ngopi, Ya. agar semuanya juga bisa baik, Nanti, toh juga nanti ini ketemu dampaknya. win-win Hmm, solution ya, Mbak. Ada betul. tengahnya, titik temunya, konsensusnya apa nih dari 8 seperti itu. Oke, semoga kita juga sama-sama berharap artinya Mas Agung agar ada win-win Ya, solution juga dari perkara ini karena sebenarnya poinnya tidak hanya satu, Tribuners, ada 8 poin yang bahkan ada substansi yang lebih penting juga untuk kemudian bisa didiskusikan dan pastinya ini juga akan berguna begitu bagi pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun mendatang ini. Baik, luar biasa sekali Mas Agung ya. Basoro, terima kasih banyak Pertama untuk Mbak Nila, Pak kesempatannya Mirsa. berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan juga ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat beraktivitas kembali, Mas Agung. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Ya, Tribuners, demikian Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Mas Agung Baskoro membersamai kita dalam Tribun News on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun News on Focus karena waktunya Nila Irda untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.